Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pada pembelajaran kelima, yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 5 ini, materi yang akan kita pelajari adalah menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Arti penting gotong royong. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Mari kita bahas satu persatu. Ayo mengamati, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama, mengetahui sifat benda gas. Lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan yang pertama, kantong plastik bening. Yang kedua, balon. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Langkah yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Langkah yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Kolom yang pertama, kolom nomor. Kolom yang kedua, nama benda. Kolom yang ketiga, bentuknya berubah sesuai wadah. Kolom yang keempat, bendanya tetap walaupun wadahnya berubah. Kolom yang kelima, dapat digenggam. Kolom yang keenam, tidak dapat digenggam. Kalian isi ya. Dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Kalian isi ya. Percobaan yang kedua, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan. Yang pertama, benang secukupnya. Yang kedua, balon 2 buah. Yang ketiga, sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. Pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Langkah yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Langkah yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Langkah yang keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Langkah yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Langkah yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Kalian isi ya. Kerjakan di buku latihan soal kalian.
Selamat mengerjakan. Ayo menulis. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Perhatikan contoh pertanyaan mendatar. Nomor 1, wadah tempat minum. Jawabannya, cangkir. Perhatikan contoh pertanyaan menurun. Nomor 1, wujud dari minyak. Jawabannya, cair. Untuk pertanyaan mendatar dan menurun berikutnya, kalian buat sendiri ya. Kerjakan di buku latihan soal kalian. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua, peran dalam kelompok. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya, asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran. Rabu 23 September 2015. Banjarbaru, Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Pesan Presiden. Kamu telah membaca cerita di atas. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pertanyaan yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Ayo berdiskusi. Apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia.
Jika kalian setuju dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini, maka kalian centang di kolom setuju. Begitu juga sebaliknya. Jika kalian tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini, maka yang kalian centang adalah kolom tidak setuju. Sekarang, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Pernyataan yang kedua, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Pernyataan yang ketiga, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Pernyataan yang keempat, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Pernyataan yang kelima, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Pernyataan yang keenam, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Pernyataan yang ketujuh, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Pernyataan kedelapan, kebiasaan gotong royong mulai berkurang, khususnya di kota besar. Pernyataan yang kesembilan, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Dan pernyataan yang terakhir yaitu pernyataan ke-10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Materi yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat adalah timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Sekarang, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikan bersama teman-temanmu. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Sekarang, bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Kalian isi ya. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.